Slot, judi, atau gambling, sebuah permainan yang terlihat sangat menggiurkan. Selain karena ilusi besarnya hadiah yang didapatkan, tapi feel deg-degan ketika sedang melakukan hal merugikan ini, itu juga seru banget. Dan itulah yang dikatakan oleh seorang pemain veteran pachinko dari Jepang bernama Natsuki. Tapi bukankah di negara Indonesia judi itu sudah dilarang? Lalu kenapa bisa iklannya atau kampanye promosinya masih ada di mana-mana? Gimana cara kerja dari industri judi ini? Sudah tak perlu dipungkiri, judi dalam bentuk apapun itu sangatlah merugikan. Entah itu dalam bentuk lotre, slot, permainan-permainan kartu, dan lain-lain. Kegiatan judi sendiri pertama kali sudah dikenal sejak zaman Cina kuno. Sejarah perjudian dimulai di Cina dengan berusia lebih dari 4000 tahun katanya. Perjudian dikaitkan dengan permainan pertama yang terukir di catatan sejarah, yaitu Liubo. Liubo adalah permainan kognitif di mana pemain harus menggunakan strategi dan manuver khusus untuk memenangkannya. Awalnya motivasi pemain bukan uang ataupun keuntungan, karena permainan ini menekankan pentingnya strategi kognitif dan pemecahan masalah dengan elegan. Namun lama-kelamaan motivasi pemain berubah drastis, sehingga sekarang dalam permainan ini memenangkan uang merupakan motivasi utama para pemain. Singkatnya, di belahan bumi lain, yaitu daerah Yunani kuno, judi sudah tumbuh subur. Tapi melansir dari dokumenter YouTube, banyak filsuf Yunani yang sangat menentang perjudian. Bahkan mereka mengklaim bahwa perjudian akan menjadi wabah. Namun kampretnya adalah dewa-dewa Yunani yang mereka percaya itu ternyata memang sangat menyukai judi. Seperti dewa Hermes yang dikenal sebagai utusan para dewa, dan Pan, dewa alam liar yang terkait erat dengan alam dan kesuburan. Begitu pula dengan Zeus, Poseidon, dan Hades yang katanya mereka melempar dadu untuk membagi alam semesta. Dari pernyataan tadi, gue jadi gak heran kenapa banyak situs-situs judi yang menjadikan Zeus sebagai ilustrasi ketika sedang mendapatkan jackpot. Dan ternyata kegiatan gambling juga telah dilakukan di banyak bagian belahan bumi, seperti di benua Eropa, Asia, dan lain-lain. Di luar dari sejarah-sejarah tadi, judi menjadi sebuah kegiatan haram yang populer. Karena seperti yang kalian sudah tahu, dengan judi orang-orang bisa menjadi kaya mendadak. Dan memang banyak contoh orang-orang yang bisa kaya dengan kegiatan gaje ini, seperti keluarga Miriam Adelson, Louis Cimo, Denise Coates, dan lain-lain. Tapi apakah kalian tahu kalau judi itu semua telah disetting? Apalagi di zaman sekarang yang memang semuanya sudah berbasis secara online, dimana untuk memanipulasi data tentu saja jadi lebih mudah. Dan kalian tahu semua orang kaya yang gue sebutin tadi itu bukanlah pemain judi, melainkan pemilik bisnis judi, yang tentu saja mereka lah yang bisa memanipulasi dan mengatur semua permainan yang ada. Tapi bukannya banyak konten kreator atau orang-orang biasa yang bisa menang dan jackpot terus. Sayangnya itu hanyalah sebuah gimmick, karena mereka juga adalah bandar yang memang disetting untuk menang terus agar dapat menarik perhatian orang-orang. Dan ketika kalian memulai permainannya, kalian bisa saja diberi kemenangan dan keuntungan. Tapi sayangnya pada permainan berikutnya, kalian akan sengaja didesain untuk kalah dan kalah. Lalu disitulah lingkaran setan ini akan bekerja dan terus berjalan, di mana kita sudah di tahap kecanduan. Orang yang sudah kecanduan akan terus melakukan judi hingga mereka jatuh miskin. Bahkan saat ia miskin pun, ia akan terus berusaha melakukan gambling dengan niat untuk mengubah nasib hidupnya yang sudah miskin itu. Dan mungkin kalian bertanya, bagaimana bisa seseorang terjumus masuk dalam lingkaran setan ini? Karena udah jelas-jelas merugikan gitu. Jawabannya simple. Orang-orang yang terjumus ke dalam permainan judi ini biasanya adalah orang yang memiliki literasi keuangan yang rendah, sehingga ini menyebabkan kurangnya perencanaan uang, dan tentu saja ini membuat seseorang ngestak dan begitu-begitu aja keadaannya. Dan karena orang ini memang sudah bosan dengan ingin cepat-cepat mengubah nasib hidupnya, gak heran mereka bisa kena atau bahkan masuk ke dalam permainan lingkaran setan ini. Didukung lagi dengan munculnya fenomena banyaknya orang-orang mulai bisa mencari penghasilan dengan cepat dan mudah, dan munculnya fenomena anak-anak muda yang terlalu banyak flexing gak jelas di internet. Dan orang-orang yang melihatnya akan terkena tekanan sosial yang membuatnya menjadi terobsesi menjadi kaya dengan instan.
dan akhirnya menjadi korban permainan-permainan gaje ini, entah itu judi dalam bentuk slot online ataupun investasi-investasi bodong, yang tentu saja itu semua adalah judi. Lagi pula sudah banyak juga berita yang memperlihatkan korban-korban judi atau slot, dan semua statement mereka sama, yakni dalam permainan judi itu lebih banyak ruginya dibandingkan dengan untungnya. Lalu kenapa sekarang terutama di sosial media malah banyak banget iklan atau bahkan postingan endorsement dan promosi tentang situs judi? Bukannya sudah jelas-jelas dilarang di negara kita. Masuk ke topik yang lumayan penting pada video ini, jadi kenapa iklan, endorsement, dan promosi situs judi online itu banyak banget, entah itu secara halus ataupun secara terang-terangan. Yang paling halus itu bisa dimulai dengan menaruh watermark judi atau WM judi, dimana biasanya postingannya itu adalah video-video meme, hiburan, sampai yang ke edukatif. Tapi pada spot-spot tertentu di videonya itu ada watermark atau WM nama situs slotnya. Dan untuk yang terang-terangan, harusnya kalian sudah tahu, seperti fenomena berubahnya channel-channel favorit kalian yang menjadi channel slot. Kejadian seperti ini sendiri bisa terjadi karena bisa saja channelnya memang sudah dijual ataupun memang pemilik channel sudah dibayar banyak agar mau mempromosikan situs slotnya alias menjadi salah satu bandar. Yang jadi pertanyaannya, kenapa mereka mau? Atau kenapa bisa pihak situs berani mencoba mempromosikannya di Indonesia yang sudah jelas-jelas dilarang? Peraturannya sendiri juga sudah dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 yang isi pokoknya adalah mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Simpelnya menurut beberapa artikel, para bandar judi itu memang tidak tinggal di Indonesia, melainkan tinggal di negara lain yang memang memperbolehkan kegiatan judi tetapi harus ditujukan kepada orang asing, bukan untuk warga lokal negaranya. Sehingga para bandar sah-sah aja mengiklankan situsnya di internet. Kalaupun memang sang bandar berada di Indonesia, adapun alasan-alasan lain seperti kurang tegasnya pihak pemerintah dalam mengatasi kasus ini, tidak adanya laporan dari pihak masyarakat untuk kasus banyaknya konten kreator yang mengendorse situs slot atau judi, itu banyak yang mengatakan kalau mereka nggak tahu atau hilaf. Karena saat proses diskusi kerjasama endorsement, pihak bandar mengatakan kalau situs yang ingin diiklankan atau dipromosikan itu adalah game seru-seruan biasa. Jadi menurut kalian siapa yang salah? Kalian bisa banget koreksi dan tambahin pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian punya pengalaman tentang lingkaran setan ini? Mungkin kalian juga bisa share pengalaman kalian di kolom komen juga. Intinya dalam video ini, gue cuma ingin jelasin aja kalau di industri judi itu bisa menghancurkan kalian jika kalian sudah terjerumus ke dalamnya. Karena semua hal yang ada di dalam permainan ini itu udah disetting dan diatur oleh pihak dengan kedudukan tertinggi. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.